jangan sampai begini. Sekarang kita bimbingan begini tuh. Sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi misalnya ini kan kakak maunya sama-sama ini. Satu skripsi, makanya kan saya pending ini dulu, pending Yaru dia. Yaru kok sabar dulu, kakak bimbing proposal. Nah, waktu kalian masuk proposal, saya bimbing Yaru, begitu karena dia sudah skripsi. Nah, nanti waktu kalian sudah ujian perbaikan, masuk skripsi, nah jalan lagi sama-sama begitu. Nah, ini kalau macam begini, bisa jadi nanti ada beberapa orang yang tadi saya sebut namanya, itu berhenti sedikit. Begitu. Nah, yang sudah ini kan cuma Feby. Nah, akhirnya ini kakak akan kembali begitu. Jadi saya bimbing Feby, habis itu nanti hal yang sama lagi, saya lakukan ke kalian. Nah, ini makan waktu, itu manajemen waktu yang kurang bagus. Jadi coba pastikan itu dulu kamu orang ini. Jangan sampai, baru kalian jumlahnya banyak ini. Yani, Rio, Roy. Nah ini. Kalian juga mati selesai cepat sampai. Yang jadi masalah kenapa kamu nota dinas bisa keluar juga di jurusan juga. Kenapa bisa berani kasih keluar nota dinas? Coba ini, ada yang dapat info ke tidak? Rio tadi infonya bagaimana Rio? Yani kah yang tahu ini? Atau Feby? Feby ada dapat Alince? Alince kok juga belum ujian toh? Rio? Ujian seminar konsentrasi kah Bapak? Iya. Sudah Bapak. Oke. Bapak Roy? saya ujian konsentrasi sudah Bapak, sudah. Oh, konsentrasi sudah. Berarti Sudah, tinggal Napi, dia, Maibori dia, Emus, Rio, sama Yani. Don tiga nih, dorang ini belum 4 ini. Itu coba kamu cek itu Yani, bisa ke tidak ini? Maksudnya begini, bisa maju daftar, kakak ini agak enak kalau kalian sudah daftar begitu. Maksudnya kakak begitu. Coba cari, bisa tidak? Ketemu kakak Engge. Siapa yang berani besok ke kampus? Yani, Rio, kamu ke kampus besok. Yani, Baik, Bapak. Yani, Rio, Emus, sama Maibori, kamu 4. Bisa tidak tuh? Napi? Bisa Bapak. Bisa, Ya, Bapak. Besok kamu ke kampus pastikan itu. Kakak ketemu kakak Engge dapat informasi begitu. Seperti apa? Kalian keuangan daerah semua toh? Kalian ini? Iya Bapak. Keuangan daerah semua toh? Oke, kan cuma Feby yang kakak dapat yang regional. Oke. Jadi tolong pastikan itu karena begini, harus jalan sama-sama. Kakak pola tuh begitu, harus jalan sama-sama. Jadi bab satu semua bab 1. 1 bab 2 sama juga besok begitu. Kalau saya masih pegang, berarti misalnya begini, kalau Yani masih sampai bab 4, maka semua aja bab 4 itu. Seperti itu. Jadi otomatis dia yang misalnya Rio tidak akan maju ke bab 5, saya tidak akan bantu Rio bab 5 kalau Yani belum selesai bab 4. Otomatis kamu harus bantu dia bikin bab 4. Seperti begitu yang saya mau. Karena kalau tidak begitu, misalnya ada 6 orang, 2 sudah selesai, nanti saya masih PR ke 4 orang kah, begitu kan nanti ribet. Biasanya setelah Agustus itu masuk Desember itu tuh sibuk-sibuk semua lagi. Akhirnya saya cari saya setengah mati, saya juga sibuk, akhirnya beberapa hal informasi bisa kacau di situ. Jadi coba besok itu saya tidak mau tahu kamu 4 naik ke kampus, besok saya udah ngajar pagi. Saya mau lihat kamu ada duduk di depan ruang jurusan dan saya tanya, kamu sudah dapat informasi ke tidak? Konsultasi saja. Saya sudah posisi bimbingan dengan Pak Boy sudah selesai. Apakah itu memungkinkan untuk daftar? Bila perlu langsung menghadap Bapak Trasna. Ya, bilang menghadap Bapak Trasna, Bapak kita kendala begini, kita sudah proses pembimbingan, sudah siap daftar, tapi kami masih kendala belum ujian. Seperti itu ya. Tapi jangan kalian jual saya pun nama bilang, ini Pak Boy suruh tanya. Itu saja, tetapi itu saya bilang, itu saya tidak, itu ke cap merah gitu. Siap, Bapak, aman. Seperti biasa toh, itu saya akan ribut kamu. Oh iya betul, Maibori, Emus, sama
Roy itu kakak punya begitu ya. Itu Feby itu pertama kali sama dia itu karena begitu. Feby sudah ada pengalaman dapat marah dari saya. Jadi saya tidak mau, misalnya begini macam tadi, Rio kasih informasi terus saya bawa mulut ke Bapak Trans, ini Rio udah bilang, itu saya model-model begitu saya tidak suka itu seperti begitu bawa mulut. Jadi itu informasi di sebatas kita orang ini saja, 8 orang ini saja, jangan keluar kemana-mana. Terus misalnya skripsi, ya, misalnya Roy, Baybori sama Emus, walaupun kita bimbingan, tapi itu kok punya. Ini skripsi itu bukan kakak punya. Jadi jangan bahasa yang keluar dari kalian punya mulut itu, ini dosen pengarah yang bilang, jangan. Itu salah itu. Kalian sudah besar tapi etika yang salah. Pokoknya kalian yang bertanggung jawabkan itu skripsi itu, proposal kah? Jangan bilang, misalnya dapat tanya, ini kok bikin metodologi dari mana? Siapa yang suruh koi? Bilang saja Bapak, itu saya yang cari referensi, saya yang tentukan itu. Jangan bilang, ini Bapak Boy yang bilang atau tidak, ini Bapak Novan Putra yang bilang, ini Ibu Sarlota yang bilang, atau ini Ibu Agustina Anto, Sanggarang Bano yang bilang. Jangan model-model begitu, itu salah. Jadi Emus dengan Roy, Maybori, kok bisa paham itu? Bisa, Bapak. Ya, Bisa. oke. Yang berikutnya ini ya, malam ini kakak cuma menjelaskan bab 3. Jadi bab 1, bab 2 itu saya rasa aman ya, kurang lebihnya aman. Yani ada kirim tambahan, tapi kakak tidak mau bongkar lagi Yani. Itu untuk di selanjutnya saja ya. Terus Feby ada tambahan itu ya Feby ya, foto ya. Aku sudah kirim. Sekarang ini posisinya kita masuk semua bab 3. Yani Feby, siapa? Yani Feby, Rio, terus siapa lagi? Roy, kok besok kakak janji kok kapan? Kok kirim itu? Hari Jumat tuh. Besok tuh. Tinjauan empiris itu. Iya. Oke, kakak tidak mau jelaskan ulang ya. Kau nonton video yang itu hal yang sama yang kakak lakukan ke dorang semua. Tidak ada bedanya. Siap. Itu hal yang sama, tidak ada satu lebih dari satu, tidak ada. Itu hal yang sama. Jadi kau nonton itu saja harusnya kau paham. Nah, nanti Maybori belumnya adik. Napi, itu nanti kakak share itu terus sekarang ini kau lihat ini dulu, lihat bab 3. Nanti hal yang sama yang kau lakukan nanti sebentar habis pertemuan ini, kakak kirim dia punya format toh, baru kau lakukan sama. Berarti nanti nih Maybori sama Roy sama Emus hari Minggu tuh pokoknya paling terakhir, tapi Roy kau harus kirim besok supaya kakak bantu kau. Jangan kau kirim hari Minggu. Hari Minggu, Sabtu Minggu itu jatahnya Emus dengan Roy. Supaya semua langsung bab 3 sama-sama. Siap. Jangan Bapak. kau kirim hari Jumat Minggu, aduh itu saya terlambat. Saya terlambat bantu kamu. Jadi jangan karena saya terlambat di ini yang lain. Jadi besok itu harus 20. Bisa toh, kau cari macam itu, kau RW Pegunungan Bintang. Tulis saja cari Pegunungan Bintang. Kalau tidak ada ya kemampuan keuangan daerah, mau di Jawa punya apa itu yang kau ambil. Ya? Oke. Baik. Emus juga begitu. Emus, kam 2 ini sudah aku chat ketiga. Sudah Bapak. Yang saya suruh. Oke, kam 2 juga nanti baku chat dengan Maybori. Ini Roy kakak tingkat atau kam semua sama-sama ini satu angkatan. Emus, Roy sama Maybori. Napi dia. Satu Saya angkatan. dengan Roy angkatan Bapak. Oh, berarti Napi ada tingkat. Oh iya, dia ini. Oke. Berarti pokoknya tidak ada tingkat dan kakak tingkat di sini semua proposal. Jadi Roy sama Emus dan Mansoben coba pastikan kam 3 ini tanggung jawab. Hari Minggu itu Mansoben, malam ini saya kirim Mansoben punya, Napi kau bikin hari Minggu kau harus kirim. Ya. Pokoknya kalau di antara kam 3 ini, kam 3 pokoknya baku WA, baku tanya. Di antara kam 3 ini sampai hari Minggu, ada yang belum kirim, saya tidak akan lanjut ke orang 3 pun. Jadi
nilai yang saya mau tuh kam tiga baku bantu, jangan kerja sendiri. Kasih ingat gitu. Itu nilai yang saya mau kasih. Jadi Roy selesai, tinggal itu dong lambat. Saya tidak suka model begitu. Kalau saya pakai begitu, juga kalian akan ini juga saya akan bimbing anak yang cepat. Ya toh? Jadi kalau saya pakai kelakuan kayak begitu yang kalian lakukan, maka saya bisa pilih anak yang cepat yang saya layani. Yang tidak, saya tidak akan layani. Akhirnya sama juga. Saya harus bantu kamu, kamu juga harus bantu saya. Jadi aturannya, pokoknya Roy hari Jumat ku kirim, Maibore sama Emus hari Minggu paling terakhir kirim. Kalau misalnya Emus belum kirim di hari Minggu, maka saya tidak akan layani Roy, Maibori, dan Emus sekaligus. Seperti itu ya, dia peraturan main begitu. Itu hal yang sama juga buat semua. Oke, itu sepaham ya. Itu tidak ada instruksi di situ. Itu semua satu arah, dengar saya. Oke, seperti begitu ya untuk kam 3. Napi kok coba ikut ini saja dulu ya. Oke, sekarang kita ini bab 1 ini sudah oke. Yani, Baby, Alince bab 1 belum? Alince kok sudah baca bab 2? Sudah Bapak. Itu kok lihat itu kok punya yang nomor tinjauan literatur itu, coba kok baca baik-baik itu. Kok bisa sampai ilmu tanah bisa masuk di situ, makanya saya hapus yang poin 19 itu. Kok tambah 1 di situ, 20 itu. Coba kok baca baik-baik itu. Yang kok kirim apa nih? Proposal fee apa? Yang kok kirim itu, yang tinjauan pustaka Bapak. itu. Iya, ada. Itu kan ilmu tanah kah? Ilmu apa? Bapak saya ambil 10 saja yang sesuai Ibu Esther punya arahan, 10 yang bersangkutan. Yang ini apa yang saya kirim Kau yang itu kok sekarang begini. Kau itu saya ada membimbing kau. Kau tidak usah ikut aturan 10-nya dia, ikut aturan 10-nya, 20-nya saya. Itu sudah ada 20 toh. Yang saya kirim bab 2 itu kan sampai 19 toh. 19 toh. Iya, Saya kirim bab 2 kurang itu. Saya kirim itu jumlahnya ada berapa, Alici? ada 19. Nah, itu yang kakak komentari koi, kenapa yang ke-20 itu kan kakak hapus satu baris itu. Karena itu bukan terkait dengan ekonomi itu kakak baca. Ingat ya, kalian kirim barang itu saya baca. Saya baca itu. Saya tidak lihat itu, saya baca dari awal sampai akhir. Itu makanya saya hapus kok. Coba kau lihat kok dokumen lama itu. Poin 20 itu apa? Ya. Jadi, Alince kok bab 2 sudah. Ya. Kau itu pakai, apa ya, itu saya lupa. Ya. Kau ingat itu. Leafit namanya ya. Kau catat tadi ya. Mana ini saya share dulu sudah ya. Kam 3 sabar ya. Habis ini baru biar Alince dia ini baru kita ke bab 3 cepat-cepat. Ini Sukentara ini. Alince. Iya, Bapak. Sudah. Oke. Jadi ini posisinya nih semua nih begini ya. Posisinya nih semua orang ini. Alince sama, semua sama ini semua. Posisinya nih semua begini ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan ini. Itu akan ada jadwal tuh biasanya kah? Itu nanti tidak usah jadwal boleh lah, tapi coba pastikan ini terisi dulu. Nah, ini posisinya semua nih ini. Posisi begini yang malam ini kita mau lihat. Saya mau suruh kamu itu apa yang kamu kerjakan minimal di sini. Kurang lebihnya nanti saya yang bantu. Untuk ini yang yang kau kirim apa itu Alince finish kah apa itu kakak copy paste langsung kakak cuma rapikan. Alince walaupun nanti kau skripsi dengan Ibu Agustina itu coba itu pakai mouse itu. Kalian juga semua ini pakai mouse ya. Bikin Sudah, tidak rapi Bapak. sekali. Kau sudah beli mouse ke tidak tuh? Ya, Alince. Sudah Bapak. Sudah beli. Ini kakak hapus kau punya ini tuh. Ini kan yang kau kirim. Nah, kakak hapus ini. Nah, Emos, sabar, Alince sabar. Emos, Roy sama Napi. Nah, kami ini bikin begini seperti ini. Sampai 20. Iya toh? Macam Emos punya, Roy kau punya apa? Pulang bintang. Membramo kah? Nomor pentingnya.
Membramo. Aku cari Membramo itu. Kok judul apa, Dek? Saya lupa lagi. Kemandirian kan? Kok judul yang kau kasih? Kenapa? Kakak sudah bikin kau punya nih. Kau punya judul apa? Ini Rio kah Emus ini yang ini? Indeks kemampuan keuangan daerah nih Emus kah Rio? Emus Bapak. Oh iya, Emus yang di Pegunungan Bintang berarti toh? Kan Iya Bapak. bukan, Kam2 punya foto profil itu juga sama di WA itu. Warna biru-biru semua baju. Makanya kalau Kam2 baku ikut WA saya itu saya bingung mana Emus mana Roy. Nah, ini macam Emus punya nih. Emus kok cari ini saja ini. Kok cari baru kok isi yang kayak tadi. Ini siapa punya nih? Terlalu banyak ini, langsung bingung. Nah, kok bikin kayak begini nih. Intinya Napi, Mamoribo, Emus, Roy, kam 3 harus bikin begini nih. Tabel ini saja. Ya. Iya Bapak. Karena dari tabel ini bisa jadi bab 1, bisa jadi apa-apa. Ya. Pokoknya tabel ini saja kok kirim. Ya. Nah, siapa Alince? Ya, Alince itu kok punya pakai itu ya. Apa tadi namanya ya? Ini nih. bikin kali. Dia punya ininya ada nih. Ini lagi. Kau pakai ini saja deh. Ini. Kau foto itu. Kau foto tuh. Jangan lupa. Ini nih. Model Leafit ini. Ya, Bapak. Sudah. Oke. Nah itu kau pakai. Ini nanti di bab 3. Nah. Kau punya ini begini. Kemarin kau kirim belum ada ininya toh. Nah ini kau pelajarin. Jadi koi kan tetap anak keuangan daerah, maka kita tetap pengelolaan keuangan daerah. Ya, pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengelolaan keuangan daerah itu ada dua. Kita nyusun itu ada dua, eksekutif, legislatif. Nah, di eksekutif itu banyak orang itu. Ada TAPD, ada BPKD, ada Bapenda, ada dinas-dinas. Tapi kita tidak singgung sampai banyak itu ya. Kita singgung hanya Bapeda. Jadi dalam kubu penelitian ini, eksekutif itu dalam penelitian itu adalah Bapeda. Nah, DPRD ini dalam artian sekretariat daerah, Sekwan. Jangan langsung ke Banggar jangan, badan anggaran jangan. Ya. Nah, terus juga batasi reses. Reses itu mekanisme tersendiri di luar tahapan APBD. Nah, harapannya ini nih. Keputusan pokok-pokok pikiran Dewan terkait APBD Kota Jayapura tahun 2025 itu dia dikatakan jika ada masalah dalam dua aktor ini yang kita sebut aktor ini. Nanti kau baca itu ya. Ini yang kita sebut kalau di live feed tadi itu ada namanya aktor. Nah, aktor itu adalah dua ini. Nah, struktur itu adalah ini nih, peta koordinasi. Nah, di sini nih, Levit mau tuh seperti ini nih, keputusan pokok-pokok pikiran Dewan itu harus strukturnya jelas, aktornya itu jelas, teknologinya itu jelas. Nah, teknologi ini apa yang kau pakai adalah SIPD. Itu yang kau harus ruang-ruang, yang kau harus batasi. Tugasnya ini jelas. Ya. Jadi yang kau lihat itu nanti itu ujung dari skripsimu ini ya. Nanti kalau Ibu Anto tanya kau seperti apa, kau jelaskan. Ujung dari skripsi ini kita melihat bahwa dari aktor-aktor ini ya, dari aktor-aktor ini mereka melahirkan keputusan pokok pikiran Dewan untuk APBD Kota Jayapura. Tapi pasti itu ada masalahnya. Masalah dalam sistem informasi itu maksudnya koordinasinya salah. Nah, kita mau tahu itu. Ini masalahnya di strukturnya kah, di aktornya kah, di teknologinya kah, atau tugas. Misalnya teknologi.
apakah misalnya begini, tidak semua anggota DPRD yang baru dilantik sampai 2020, 2030, 2029 atau 2029 ini, 2030 ya, itu mereka sudah paham tidak tentang e-planning, namanya SIPD itu. Ya. Kalau tidak, itu hasil reses itu Bapeda tidak bisa input. Gitu. Berarti apa? Dong punya hasil reses DPRD itu tidak bisa dilaksanakan oleh dinas tertentu. Nah, kalau tidak bisa dilaksanakan itu ribut itu nanti ketua DPRD, anggota dewan itu bisa ribut. Dampaknya apa? APBD tidak disahkan. Akhirnya apa? Pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura dikatakan tidak kurang baik. Karena apa? Ketepatan waktu penetapan APBD. Karena apa? Ada masalah di teknologinya. Itu informasi yang kita dapat. Nah, metodenya nanti di bab 3 itu yang tadi itu, Levitt tadi. Jadi penelitianmu adalah kau melakukan kuesioner sama kayak kau itu sama polamu sama dengan Feby. Paham sih sampai situ? Iya, Bapak. Oke, ya begitu ya. Itu singkat dulu ya, baru kita lanjut. Oke. Nah, yang berikutnya adalah itu, bab 3. Ini contoh Feby saja ya. Jadi kemarin sudah tahu. Ini semua statusnya masih begini ya. Kalau Feby ya Alince punya tidak bisa saya tulis final boy karena finalnya tuh harus di Agustinanto. Karena dia bukan ya Feby, Alince ini cuma dia anak konsentrasi keuangan daerah makanya saya mau layani dia. Tapi ingat Alince jangan kok sebut ini maunya saya ini boy yang atur. Jangan nanti saya baku tidak dengan Ibu Kaprodi nanti ya. Bilang aja ini darimu ya. Iya, Sama siap, juga Pak. jangan kok bilang ini Pak Boy yang bilang ini kakak aja, saya tidak mau. Nanti saya tidak enak sama ibu. Oke, jadi posisinya ini yang bimbingan dengan saya ini statusnya pasti semua begini. Ya. Ini belum final. Nah, saya harap itu untuk yang kalian ini sekarang kalian yang sepakat saja, kalian bisa saya suruh-suruh hari ini kalian bisa selesaikan kapan? Ayo. Kalau saya mau tetap sama hari Minggu tanggal 23. Baby, tanggal berapa kau mau? Bab 3 nih. 23 mau? Mau Bapak diusahakan. Oke, jangan saya tidak mau bahasa di Baby. Kakak minta kau dari awal itu kau baru kirim kemarin tuh foto itu. Kakak mau itu ini daftarin. Ini daftarin. Apapun terjadi daftar. Karena masuk bulan ini, saya sudah melakukan penelitian di LPPM. Ini ribet ini. Ini sudah mulai ribet di sini April ini. Jadi Feby 23 pokoknya saya tidak mau diusahakan bisa ya dan bisa. Yani Iya, Bapak. bisa. Bisa. Oke. Rio kok petugas banyak ini. Kok belum kirim saya bab 2. Baik Bapak, bisa. Pokoknya kau mau pencuri laptop di mana kau mau pinjam Pak RT full laptop saya tidak ada urusan. Pokoknya tanggal 23 kau punya bab 2 tuh kau kirim. Terus bab 3 ini hari Minggu nih kirim. Baik Bapak. Kurang lebihnya tuh nanti saya yang sempurnakan. Yang penting saya suruh tuh bikin aja itu saja sama. Oke, semua sepakat. Jadi kesimpulannya kalian semua ini punya tanggung jawab yang sama. Nah, kepada itu kau bukan Emus Roy sama Napi itu semua sama semua. Hari Minggu masing-masing petugas untuk kumpul. Paham ya? Siap, Bapak. Oke. Semua ini berarti semua nih 7 orang ini semua bertanggung jawab sama hari Minggu. Saya tidak mau tahu itu mau tidak sembahyang ya pasti harus sembahyang lah. Sembahyang subuh kah? Baru kan pulang sembahyang subuh kan kerja. Oke. Ini semua satu sama saya baru bikin ini semua. Ini ya bagian ini adalah tanggung jawab saya. Paham semua?
kalian bertujuh ini nanti sama semua. Ini kalian kan semua, saya belum jelaskan bab 3. Jadi emus sama mamoribo napiko dengan semua itu sama. Bab 3.4 ini nanti saya yang bantu bikin. Paham itu sampai situ? Kamu tujuh ini? Paham ke tidak? Paham, Bapak. Paham, Bapak. Oke. Yang saya mau kalian cari ini nih. Aturan mainnya begini. Kalian cuma cari yang ini. Ini nih. Ya. Kalian cuma cari yang ini. Ini saya minta maksimal tuh 5 saja. Misalnya Feby. Feby punya ini, maka definisi operasionalnya tuh sekitaran variabelnya. Berarti variabelnya itu bisa minimal 5, pokoknya minimal 5. Misalnya strategi, itu bisa jadi. Terus ekonomi kreatif, itu bisa jadi. Ekonomi lokal bisa jadi. Dan ini terakhir, bukit, ini kok ada bukit-bukit. Ya, nah itu nanti terakhir ya. Jadi kalian punya tugas ini nanti, cuma 3 ini saja. Jadwal itu masing-masing. Masing-masing. Jadwal terusah sudah, karena ini format langsung format skripsi. Tidak usah tambah-tambah jadwal. Jadwal itu nanti kamu waktu ujian kamu dalam PowerPoint saja baru sampaikan ya. Dalam format ini kita tidak usah sampaikan ya. Nanti waktu ujian proposal kalian buat PowerPoint toh. Nah itu yang kalian tambahkan di PowerPoint saja. Kita sepakat begitu ya? Bisa tak? Bisa, tidak? Bapak. Bisa, Bapak. Nah, nanti kalau Alinci silakan ya. Itu tergantung kakak Agu dia. Oke. Kalian ingat bahwa kalian cuma kerjakan 32, 33, dan 35. Semua orang, 7 orang ini. Termasuk Alinci juga ya. Nah, di halaman 32 ini saya cuma minta begini. Misalnya jenis. Ini kan ada 2. Jenis data. Ini jadi 1 paragraf. Paham? Ini kalian catat ya. Oh, kalau tidak kan saya rekam. 1 paragraf. Ya. Nah, nanti jadi kan ceritanya begini. Minimal dia di sini ya. Nah, jenis data. Habis itu paragraf berikutnya adalah sumber data. 1 paragraf juga ini. Ya, jadi minimal kalian buat 2 paragraf ya, 2 paragraf. Nah, sedangkan jenis data ini kan jadi kan ceritanya begini, bisa jadi jenis data itu jenis data misalnya ini siapa punya ya? Ini siapa punya? Feby. Nah, misalnya jenis data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Bisa terserahlah aturannya bagaimana toh. Maksudnya tata bahasanya. Bisa kadang itu orang menulis begini dulu. Ya kan? Begini dulu baru nanti dijelaskan. Kuantitatif adalah nah, ada stylenya orang begini. Stylenya orang dijelaskan dulu. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, setelah itu baru dijelaskan kuantitatif adalah, terus kualitatif adalah begitu. Bisa juga polanya satu-satu. Mungkin ada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Terus langsung menurut misalnya emus 2020 misalnya. Bla 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 bla. Selanjutnya data kuantitatif menurut bla 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 bla. Ada punya gaya begitu. Itu terserah ya, masing-masing orang punya style masing-masing. Tidak ada hal yang baku tentang mana yang baik dan tidak. Tapi intinya bahwa di jenis data paragraf pertama ini ya, penelitian ini menggunakan data kualitatif misalnya dan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, ya. Nah, setelah itu kalian jelaskan ini. Menurut siapa ya, kualitatif adalah
Ya tah? Nah, terus lagi lanjut. Menurut siapa kuantitatif adalah nah, yang jadi masalah ya, ini kan misalnya begini. Usahakan dapat 5 baris gitu. Bisa ya? Usahakan dapat 5 lebih. Itu kalau di copy itu bisa. Misalnya dapat begini, ya. Ini sudah paham ini. Apa bayangannya? Bisa paham tidak? Bisa, Bisa, Pak. bisa tidak ya? Apa dia dapat 5 baris ini untuk ini. Sampai situ kalau sudah paham, maka selanjutnya adalah ini saya hapus dulu ya. Saya hapus lagi kembali. Yang aturan main berikutnya yang saya mau, kok gini? Hapus dulu ya. Nah, menurut kualitatif, menurut definisi aja ya. Nggak usah, data kualitatif adalah misalnya begini, data biasanya kan umumnya begini, data yang bersifat numerik kan, bersifat numerik. Itu biasanya ini kualitatif kan. Kalau kualitatif data yang bersifat informasi non numerik kan, biasanya. Misalnya begitu ya. Nah, pengertian tentang ini ya, pengertian tentang ini itu kok harus cari 3 orang. 3 orang sumbernya buku. Saya tidak mau ambil dari skripsi. Ya. Hal yang sama juga dengan data kuantitatif adalah data ya. Ini hal yang sama juga dengan data kualitatif. 3 orang sumber buku. Saya mau begitu. Ini yang saya mau kalian bikin. Lain dari sebagainya itu urusan saya. Paham itu? Bisa tidak? Bisa kakak. Jadi satu ini itu ada 6. Satu ini nih. Satu ini ada 6. Nah, ini hal yang sama lagi di paragraf berikutnya. Ya. Hal yang sama nih tentang sumber ini. Sumber data itu berarti sumber data itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Baby? Yani sumber data apa Yani? Yani. Oh, ini kalau dipanggil selalu Yani. Iya, Bapak. Oh, ini dipanggil ini sumber data apa, Dek? Alah. Alince? Rio apa sumber data? Alince, sumber data itu apa saja? Alah. Baby? Primer dan sekunder, Kak, Pak. Tuh. Kami ini tahun depan sudah kan semua nih. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Nah, itu sama itu. 2 sudah ya. 2 orang aja masih yang dulu. 2 orang aja. Sumber data primer. Sama juga di sini data kualitas sumber data apa? Oh, sumber data. Ya, data sekunder. 2 orang juga. Ya. Sama maunya tuh begitu. 2 paragraf, jadi bentuknya yang kalian kirim itu sederhana ini saja. Makanya tadi saya bilang, hari Minggu tuh kalau kamu tidak bisa kirim itu, nanti saya blokir kamu dalam WA semua kalau kamu tidak kirim. Bisa, atau itu hal yang gampang selanjutnya. Paragraf ini tuh harus nama orang yang berbeda. Nah, nama orang yang berbeda. Terus ingat, daftar pustaka. Terakhir itu saya akan cek satu-satu daftar pustaka. Jadi ada 6, ada 10. Jadi satu paragraf ini itu kita menggunakan 10 pemikiran orang, itu yang saya maksud. Itu kuat sekali. Jadi skripsi itu bukan pikiran yang kau saja. Pikiran engkau akan habis di bab 1. Di bab 2
sedikit. Kerangka pikir itu masih pikiranmu. Di bab 1 itu utuh pikiranmu. Makanya orang kalau nulis jurnal internasional itu paling sulit itu bab 1. Tapi bab 3 ini bukan kau punya pikiran. Bab 3 ini pikirannya orang lain. Inilah akademik ada di bab metodologi. Sehingga kau tidak bisa pakai satu sumber. Kau harus berbagai sumber. Makanya saya mau di jenis dan sumber data ini ada 10 referensi nama orang. Ya. Seperti itu. Bisa ya? Ya. Contohnya begini, kau bisa tulis begini contoh. Misalnya data kualitatif pengertian ya, entahlah ya, definisi pengertian. Definisi atau definisi ya bakunya ya. Definisi data kualitatif, misalnya depan sini seperti itu biasa toh, misalnya Anwar 2020 misalnya. Ya, definisi data kualitatif seperti apa? Katanya dia itu copy paste saja. Nah, terus kalian titik 2. Lanjut lagi. Misalnya si Alince misalnya. Alince 2022 menerangkan data kualitatif seperti apa. Nah, lanjut lagi. Misalnya Mamo Ribo misalnya 2001 misalnya. Nah, jelaskan lagi. Menyatakan, ini yang tinggal main saja di kalimat menerangkan, menyatakan ini saja, atau yang definisi lain ya, dari vokabulari sendiri. Ya toh? Memberikan pengertian kah? Memberikan pengertian data kualitatif adalah atau apa, seperti apa pandangannya atau bikin. Nah, ini hal yang sama nih. Ya, hal yang sama. Ini juga yang kau bikin juga di data kuantitatif. Itu mau saya seperti itu. Nah, ini pola ini juga ya, untuk yang di sini. Ya, di sini. Misalnya di sini data primer, terus di sini data sekunder. Bisa tuh, seperti itu. Saya mau seperti ini. Bisa ke tidak itu? Jadi minimal bentuknya bisa jadi begini, satu paragraf ini. Bisa jadi hanya sedikit ini. Bisa jadi. Misalnya begini. Minimal yang saya peroleh itu dia seperti ini, 2 baris begini. Sudah kelihatan ini. Yani, kau lihat itu deh. Iya, Bapak. Ya, catat baik-baik ya, bahwa jenis data itu ada 2 ya. Data kualitatif, ya, yang kalian harus cari ya. Jenis data itu ada 2. Kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber data itu primer dan sekunder. Nah, ini ringkasannya. Nah, di sini ada 2, ada 4, di sini ada 6. Jadi kalian ingat itu. Kalau ditanya emus di dalam ujian, emus itu apa tuh? Kualitatif. Sebut saja yang tadi itu. Kuantitatif itu numerik, kualitatif bukan numerik. Nah, primer ini apa? Primer itu langsung dari orangnya, sekunder itu tidak. Dia ada perantara, gitu saja. Bahasa buku kalian cari sendiri. Misalnya primer itu langsung ke subjek, ya toh? Subjek penelitian itu ya orang. Kalau sekunder ya kayak ini, kayak Rio, nah itu sekunder itu. Jadi kalau kombinasinya begini, kalau si Feby penelitiannya adalah penelitian kualitatif dia. Datanya data primer. Ingat itu ya Feby. Kau punya tuh ini dia, kau catat itu ya. Feby punya ini. Oh, nah kan saya rekam kalau ini bisa. Kau punya itu adalah kualitatif pendekatanmu karena SWOT. Walaupun SWOT itu ada
numeriknya. Itu persoalan nanti di pembobotan mencari prioritas, sekian skor dikali bobot ya. Tapi penelitianmu adalah penelitian kualitatif. Datamu data primer. Kenapa data primer? Karena kau ambil langsung dari orang-orang di situ. Paham itu, Feby? Feby? Paham, Bapak. Ya. Itu kok punya penelitian. Nah, kadang juga Feby juga ada data ini. Misalnya gambaran umum itu kan gambaran umum itu semua pasti data sekunder. Ku ambil data BPS. Nah, data BPS itu adalah data sekunder karena orang kedua dia. Misalnya data-data lapangan yang pariwisata punya nih, objek wisata di mana, jumlah kunjungannya berapa. Kalau kita langsung ambil di lokasi, maka itu data primer. Tapi kalau sudah direkap oleh BPS, maka itu data sekunder. Data yang bukan diambil langsung dari objek atau subjek penelitian. Nah, kalau ditanya, kalian tujuh kalau ditanya, kualitatif dan kuantitatif apa? Sama, bedanya cuma numerik, kuantitatif, numerik, kualitatif, bukan numerik. Kalau primer, ya kita langsung ke objeknya, begitu. Ke orangnya, simpelnya begitu. Kalau primer itu, tong langsung ambil di orangnya, atau tidak langsung tong ambil di lapangan. Kalau sekunder biasanya tong ambil di organisasi, atau tidak di OPD, dinas-dinas, di kampus. Misalnya kalian meneliti tentang data mahasiswa di Fakultas Ekonomi, maka kalian misalnya minta izin ke bagian akademik, Pak Luis, kalian minta datanya, nah itu data sekunder. Tapi kalau kalian langsung tanya, kita sekitaran 1.000 ya, 1.000 mahasiswa atau 2.000 mahasiswa, maka itu data primer. Seperti itu. Paham sampai situ? Nah, ini yang kalian harus buat. Begitu juga di sini. Nanti soal tambahan, ini pasti akan ada tabel. Akan ada tabel di sini bahwa misalnya Feby, itu nanti urusan saya. Ya, itu nanti urusan saya. Perkembangannya bagaimana? Kalau kita punya cukup waktu, kita tambah tabel. Oh, data primer yang diambil itu dari siapa? Misalnya primer ini akan terbagi nih, ya, Feby. Orang yang punya itu ini. Jadi pasti itu kan ini data primermu kan begini. Iya toh? Kombinasinya tuh begitu. Iya toh? Iya, Bapak. Kombinasinya tuh nanti begini. Primer, ya kan? Supaya kau dapat gambaran. Primer, terus Banji Bay dan ini. Misalnya begini. Nah, primer ini di lokasi Bukit Bulem. Nah, orangnya siapa? Kamu tanya siapa? Bisa jadi orang yang punya itu, ya, yang bukit itu, orang, berarti masyarakat sekitar, toh? Masyarakat, terus aparat kampung, terus beberapa orang masyarakat Sentani. Masyarakat ini misalnya begitu, toh? Perspektifnya bisa begini. Masyarakat Sentani, karena peluang utama yang datang ke situ adalah masyarakat Sentani. Yang kemungkinan. Nah, terus Dinas Pariwisata. Ini deskripsi ini harus ini. Misalnya masyarakat 3 orang. Misalnya aparat kampung biasanya kaur itu ya sekitar 5 misalnya kan. Masyarakat Sentani misalnya 10, ini harus banyak karena kita harus dapat perspektif. Nah, dinas misalnya suara dinas itu biasanya 1 atau 2 orang. Nah, ini seperti ini. Nah, ini hal yang sama. Jadi kombinasinya begitu. Bisa jadi. Nah, biasanya orang kalau meneliti itu dia kasih lebih, ya kan? Harapannya apa nih? Antara biasanya ada gap yang kita target dengan realisasi. Misalnya kita target 3, tiba-tiba masyarakat ini dong ada perang, akhirnya ini tidak mungkin 0 kan? Nah, biasanya itu kita biasanya taruh 5 begini, biasanya ya terserah mau berapa gitu. Supaya kalau kita punya sampel ini dia misalnya tidak bisa, maka kita punya sampel cadangan. Ya. Nah itu, kombinasinya nanti seperti itu kualitatif. Ini hal yang sama juga dengan siapa nih? Alince. Alince kok punya bentuk juga nih sama nih bentukmu.
kualitatif, primer. Ya, kau punya berarti ada dua itu, DPRD sama apa satunya? Alince, kau dengar kan tidak? Alince? Iya Bapak ya. Teteruga nih. Kau perhatikan ini. Nah ini, kau punya bisa jadi begini. Kau punya bisa jadi begini. Bedanya subkomponen ini beda dengan ini. Tapi datamu, data primer langsung dari DPRD, data langsung dari Bapeda. Ya kan? Siapa di sini? Di DPRD, set1 misalnya. Di sini siapa? Bidang program. Misalnya di sini 5 atau berapa orang. Nah, bisa misalnya kok BPKAD dan TAPD. Bisa jadi kok tambah informasi. Tapi utamanya kok harus dapat yang ini. Orang ini kok punya nih. Jadi kombinasinya yang kau punya itu seperti ini. Set1 lebih bagus lagi kalau ada suara dari DPRD baru. Ya, kau kenal itu kan anggota dewan, siapa tahu saudara tuh ada di situ bisa minta bantu tuh. Anggota dewan bisa kasih perspektif. Nah, itu kau punya. Jadi Alince punya itu sama, kualitatif dan primer, ya. Tapi tabel ini kalau masih ada waktu kita susun. Kalau tidak, itu jadi penyempurnaan di skripsi. Jangan terlalu sempurna juga. Kejar waktu juga. Sampai situ Kamdo paham? Alince sama Feby? Paham Bapak. Oke, Kam2 punya ini ya. Nah, sedangkan Rio sama Rama. Rio kok masih ada tidak? Masih lihat tidak? Jangan kau ke kamar mandi lagi. Yani, sekarang kau punya. Yani, Mungkin Bapak Rio udah dengar. Yani, Iya Bapak, dengar. oke. Kam2 punya itu ini. Kalian punya data kuantitatif. Karena apa? Karena kalian menggunakan itu tuh model-model ekonometrik tuh. Ada penggunaan statistik. Makanya datamu adalah data kuantitatif. Nah, sumbernya adalah sekunder. Paham itu ya? Jadi kalian dua sudah punya gambaran. Tapi di sini kalian sampaikan dua-dua ini, kalian bikin teorinya nih. Nah, waktu ujian itu biasanya ada dosen yang iseng-iseng, kau ini kok punya semua ada. Berarti kau punya nih yang mana? Dari kualitatif dan kuantitatif ini, yang mana kau punya? Nah, itu kau harus jelaskan. Jelaskan yang mana? Yang tadi sebelumnya jelaskan. Oh Pak, saya ini kualitatif. Sumber data saya primer. Melalui dari set1 dan misalnya Bapeda atau tidak dari masyarakat di Sentani, Bulem sama Banjibei misalnya. Sama kuantitatif juga begitu. Nah, sumber data sekundermu dari mana? BPS Pak, ada data dari apa dari apa nih portal Kemenkeu ada. Dari Direktorat Jenderal Perimbangan tuh kasih keluar itu data PBD. Kita ambilnya dari sana. Nah, itu Rio juga begitu. Data PDRB DKI Jakarta ada di BPS kota DKI Jakarta. Ya, keuangannya ada sama. Jadi kalian dua ini sumbernya itu sama. Sumbernya itu kita pakai BPS dan portal di JPK. Sumber datanya dari sini. Yang lain-lain ya bisa lah. Maksudnya ya sumber lain macam artikel, yaitu Google Scholar itu ya. Kita ambil dari literatur review itu, tapi sumber utamanya di situ. Itu hal yang sampai di sini paham? Ini. Sekarang saya masuk di sini. Teknik pengumpulan data itu hal yang sama. Ya. Tulis saja semua. Satu wawancara, terus apa ya itu ya? Wawancara. Kalau ini untuk Alince dengan Feby. Wawancara dengan kuesioner ini harus ada ya. Sama studi kepustakaan. 3 ini harus ada ya. Bisa. Bisa Bapak. Ini kuesioner Bisa, Bapak. ini
bagian teknik pengumpulan data untuk teknik wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan ini hanya untuk Febi dan Alinci. Ya, studi kepustakaan itu apa kalau orang ketanya saya? Nah, Alinci tanya kakak itu studi kepustakaan apa? Yang itu kalian bikin apa itu namanya tuh? Bikin yang saya suruh kalian semua bikin tinjauan empiris. Itu namanya metode studi kepustakaan, atau sekarang orang bilang literatur review lah, sama saja. Maknanya sama saja. Kita membaca itu saja. Tapi secara umum orang bisa tulis studi kepustakaan. Ini 3 ini untuk Yani lagi. Febi sama Alinci. Nah, sedangkan Rio sama Yani itu studi kepustakaan wawancara. Karena apa? Data yang kita ambil di website itu adalah studi kepustakaan. Jadi kalian berdua itu hanya 3 ini. Paham tidak sampai situ? Jangan sampai Rio punya ada kuesioner Rio. Jangan sampai begitu. Kuesioner. Ya. Yang warna ini, ya, yang warna merah ini Yani sama Rio, sedangkan yang warna hitam ini Febi sama Yani. Ya. Sampai situ paham? Paham ya? Ini 15:30. Ini semua masing-masing dua-dua ini. Dua-dua ini. Ya. Ini dua-dua nih. Jadi yang penelitiannya, yang tadi di atas yang penelitiannya kuantitatif dengan sekunder itu, jadinya ada 14 teori. Sedangkan itu sama begitu, 14 teori. 10 ada di sini, 4 ada di sini. Sedangkan yang kualitatif itu ada 10 di sini, ada berapa? 16, ada 6 di sini. Jadi 14, 16. Itu paham itu? Di sini dua-dua ya. Bisa paham? Kamu semua? Bisa, Bapak. Oke. Nah, untuk Emus sama Rio. Emus sama Iya, Bapak. Emus sama satu siapa dek? Kau penama dek? Sorry. Roy, Bapak. Roy sama Roy. Roy, kamu dua punya 2 ini juga ya. Ingat nanti. Tapi kau tidak usah bikin bab 3 dulu. Kau bikin yang saya suruh itu. Kau punya juga nanti arahnya begini. Napi. Iya. Napi kemarin yang kakak poin 2 itu apa? Judulnya nomor 2 yang kakak bilang itu apa judulnya? Coba kau baca. Napi. Judulnya Ini kakak yang buka laptop HP lagi. Ini kau tulis ini analisis dampak investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori. Nah, kau punya juga sama. Ya. Kau punya ini sama. Jadi, kesimpulannya yang menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan itu ya gitu sudah. Nah, Piko, Rio, Roy, Emus, siapa lagi satu? Yani. Ya. Sedangkan yang tambah kuesioner itu ini minimal, nanti kalau dosen bilang tambah yang lain lagi terserah orang. Tapi yang kita pakai olah data cuma ini saja. Angket atau ya biasanya kuesioner saja, hal yang sama kok. Kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan ini itu Febi dengan Alinci. Ya. Ini. Itu sudah masing-masing sudah paham dia punya perbedaan Pak, antara KAM 7 ini. Ya. Nah, masing-masing ini kalian bikin 2-2 ya. Misalnya Napi berarti kok bikin nanti nih 2, tapi tidak terfokus ya. Rio kok harus bikin ini, berarti Rio cari 2 orang di wawancara. Sampai situ paham? Ya. Definisi operasional ini nanti aja. Nanti yang bagian ini adalah tanggung jawab saya. Nanti saya coba
bantu kalian lah semua nanti saya satu kali bikin metode, maksudnya bantu kalian referensi tak? Karena ini dia berkaitan. Nah, metode ini ceritanya begini, rumusan masalah itu ya, rumusan masalah itu tergambar secara teori di kerangka pikir. Ya, itu dalil apa, jalan pikirannya itu. Jalan pemikirannya seperti itu. Mana sini. Jadi perumusan masalah ini dia tergambar secara teori di kerangka pikir itu. Ya. Nah, di kerangka pikir ini kita harus jawab dia. Kita harus jawab dia itu. Di mana? Di metode analisis data. Begitu ya. Jadi hubungan hierarkinya begitu. Simpel saja kok ini. Meneliti itu simpel aja. Nah, benang merah ini jangan sampai kabur. Nah, sehingga apa? Kalian harus paham itu. Hindari, kalau kalian agak sulit memahami banyak hal, coba persempit caramu berpikir tentang untuk memahami perumusan masalah, dikaitkan dengan kau punya kerangka pikir yang di bab 2 itu, dan metode analisis data. Itu sedikit membantu untuk kita menjawab. Karena dosen kadang dia putar antara benang merah, nyambung ke tidak. Sedangkan terkait ini, barang-barang ini dua di atas ini, dia validasi kita tuh, barang-barang ini. Dia validasi kita nih. Apalagi di metode. Misalnya begini, kalau kau menggunakan data yang sifatnya ordinal, kau tidak bisa, itu namanya regresi biasa. Nah, itu dosen bisa bantah kau. Kau ini tidak valid ini, kau metode datamu begini, kau pakai misalnya Yani sudah tahu dia punya misalnya studi kepustakaan. Kenapa kok pakai wawancara? Tidak valid. Kok pakai metode apapun tidak valid. Nah, itu hati-hati. Benang merahnya substansinya di situ, sekitaran itu saja. Yang lain itu hanya bumbu penghias saja. Tapi perumusan masalah, kerangka pikir, metode ini harus ini dia. Kalau nanti di pembahasan itu adalah implikasi itu saja. Implikasi dan saran. Selesai. Sebenarnya kalau ditanya skripsi itu apa ya, kok bisa jelaskan ini? Perumusan masalah, secara teori itu ada didukung, terus kok metode akademik itu mendukung juga. Dari ketiga itu ada implikasinya. Kok punya pertanyaan masalah itu dijawab, terus ada implikasi teori. Terus kok beri saran. Nah, saran ini berarti menjawab kok punya manfaat itu. Manfaat di bab 1. Jadi seputaran itu saja. Kalau saya tuh menguji, saya kadang konfirmasi di situ. Kadang saya bisa jadi begini, bisa jadi walaupun saya membimbing, saya tanya kok itu. Saya tanya di dalam ruangan itu. Jadi coba pahami. Sampai situ paham? Barang-barang ini. Ini yang kakak cuma hal sederhana yang saya mau sampaikan. Setelah itu saya kirim ini bagi ke kalian kerjakan. Ya. Khusus untuk ini ya. Barang ini saya kirim dulu ke Rio, Yani sama Feby dulu, ya. Alince. Nanti sambil berjalan, misalnya kalian puji Tuhan napi dengan ini bisa selesai hari Sabtu, maka kita kejar ini. Kita kalian kejar bab 3. Berarti selesai itu. Kurang lebihnya bab 1 itu menjadi tanggung jawab saya untuk kalian. Ini saya bantu kalian ya biar bisa maju sama-sama. Iya, sampai situ bisa paham? Ini sudah Bisa, Bapak. Oke ya. Oke. Kalian bantu kakak di situ ya, cari ini. Oke, yang berikutnya tuh begini ya. Yang berikutnya tuh begini. Mau cari bisa apa? Bisa begini di Google itu kan mudah juga itu. Misalnya Google ya. Misalnya, tapi kalian nanti cari ininya ya. Misalnya data, misalnya begini saja, pengertian data kuantitatif. Nah, gini kan. Nah, cari misalnya ya. Cari, baru kan kalian book ini, mana book ya, book. Mana supaya ini book misalnya begini. Nah, kalian bisa ambil ini, paham deh caranya. Mudah toh? Kalian bisa ambil dari sini nih. Saya ambil bukunya si ini nih.
Nah, kalian baca itu. Tapi alangkah baiknya kalau yang lain toh. Tapi kalau misalnya begini, kadang itu Sugiono itu akan muncul banyak. Nah, macam ini kan dapat ini toh. Nah, ini Sugiono. Dapat ini satu kali nih. Mudah, kalian saja yang pemalas. Nah, ini Sugiono, data primer, Sugiono. Ini kopi ini langsung nih, terang ini kopi. Tapi tidak bisa kopi, ketik biasa toh. Ketik biasa atau kalian pakai AI. Nah, ini yang berikut ya. Kalian bisa minta bantu siapapun, AI dan lain-lain. Tapi saya pastikan saya akan tahu itu ya. Saya akan tahu kalau seseorang ini dia menggunakan AI atau enggak. Saya paham itu. Jadi saya juga tidak apa macam tidak melek internet begitu. Saya juga sangat paham barang itu ya. Dan saya prabayar, saya punya AI ya. Karena saya menulis jurnal Scopus. Nah, jadi bisa pakai AI, tapi manfaatkan teknologi itu untuk efisiensi berpikir gitu. Kakak tuh begitu, kakak cuma cari AI begitu. Misalnya macam kakak menulis. Karena masa bingung, saya mau tanya siapa di sini? Tidak ada, saya sendiri. Nah, teman terbaik yang bisa cepat adalah AI. Saya tanya, saya sedang bertanya ini. Kenapa saya bingung? Saya ada bingung antara saya pakai variabel ini. AI bisa bantu kita, tapi jangan kau langsung bilang, kau tolong cari ini, kau copy paste, boleh. Tapi sayang kan, kalian dianugerahi otak itu tapi tidak dipakai. Jadi minimal begini, kalau saya cari begini. Biasanya kalau kakak tuh begini, baca begini, saya belum mengerti, baru saya tanya, ya ini maksudnya Sugiono ini apa ya? Pengumpulan data yang ini dia bermaksud apa ya? Saya mau tanya siapa? Tidak ada orang dalam rumah. Akhirnya saya tanya AI. Kalau tidak, saya tanya saja pengumpul data. Pengumpul data itu apa? Misalnya, baru saya baca, oh pengumpul data ini. Kalau misalnya saya tidak dapat, saya tanya AI. Kalau saya tidak dapat lagi, berarti saya harus ketemu seseorang yang bisa kasih saya. Nah, itu cara untuk kok kerja itu. Kok bisa cari di sini. Atau tidak dengan cara yang lama, atau cara yang kemarin yang itu. Pengertian data kuantitatif bab 2 misalnya. Nah, kok bisa cari di sini. Terserah lah mau cari yang mana nyamannya kalian kan. Nah, ini kalian bisa baca ya. Macam data apa nih. Nah, ini ada nih lah, data kualitatif. Nah, kalian bisa copy ini. Ya kan? Seperti itu. Mungkin menurut lobis. Nah, ini. Saya mau supaya itu saja. Kalian bisa dapat itu. Bisa kan? Barang ini mudah kok ini ya. Oke. Mungkin begitu. Apa yang untuk metodologi. Hal yang lain-lain nanti kakak bantu terbatas. Bantu terbatas yang penting ada bukti dokumen yang sudah di-print, terus saya tanda tangan, dan kalian sampaikan minta persetujuan Bapak Trasna tanda tangan, langsung itu apa namanya daftar. Itu bayar kah? Barang itu saya tidak tahu barang-barang itu. Itu daftar kah? Iya Bapak, bayar Bapak. Bayar. Berapa itu? 200.000 Bapak, setahu saya. Kemarin saya tanya teman 200.000 Bapak. Oke, semua ada toh rupiah segitu. Rio apa nih Emus bisa itu. Ya Napi ada 200. Sama siapa ini? Roy. Ada toh 200 toh untuk daftar. Emus. Iya, Pak. Emus. Iya, Pak. Oh, iya. Napi bisa toh. Alince. Oleh Alince ini Iya, pasti ada. Kalau tidak kau jaga parkir di Wenas itu. Yani bisa toh? Bisa, Bapak. Kalau tidak ada kakak bantu 10.000. Baby bisa toh, Dek? Bisa, Pak. Oke, mungkin begitu kan, ini sudah jam 9 ini ya. Kakak mau bikin materi besok Izin Bapak. ngajar ekonom apa nih, evaluasi proyek. Izin Bapak. Ya, Rio, kenapa? Bapak Rio mau memberitahu Bapak tadi saya sudah tanya teman soal yang seminar keuangan daerah. Kemarin ada punya teman yang dia magangnya di Timika, tapi kemarin dia ikut proposal, sudah selesai ikut proposal Bapak. Dia belum ujian. Iya, dia belum ujian seminar keuangan daerah, tapi dia ikut proposal kemarin Bapak. Oke, jadi begini. Oke,
Jadi kita semua optimis saja ya, adik-adik ya. Kita optimis saja bahwa kalian ini Alince, Emus, Maibori, Napiko, Roy, Rio, Yani, Febi, semua minggu depan daftar. Ya, minggu depan daftar. Yang siapapun dia belum ikut apapun daftar. Ya, begitu ya. Minta tanda tangan Bapak Terasna langsung. Kita target itu ya. Mungkin begitu ya. Pokoknya semua minggu depan harus daftar proposal kalian 7. Siap, Bapak. Oke. Baik, Bapak. Oke, mungkin begitu Kak. Kakak bikin materi lagi ya untuk yang lain. Ya, Bapak. Oke, terima kasih ya. Kurang Terima kasih lebihnya banyak, begitu. Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih Siap, kakak. Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Jaga kesehatan ya. Siap Yang kakak. kalian sore ini baru kalian sakit itu nanti parah sekali tuh. Perjuangan ini sia-sia karena kesakit. Oke, selamat malam ya Tuhan berkati. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.